Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas sebuah topik mengenai titik belok. Ya, aplikasi dari turunan. Soalnya seperti tampak pada layar. Titik belok dari kurva fungsi Y sama dengan tangan 2X untuk X dari 0 sampai Pi adalah. Ya, soal ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, cara grafik tanpa menggunakan turunan. Cara yang kedua, menggunakan turunan. Ya, cara yang mudah tentu saja menggunakan metode grafik. Nah, grafik dari tangan 2X mudah digambar. Ya, saya pakai aplikasi. Grafiknya kita batasi dari 0 sampai pi. Pi itu 180 derajat. Nah, berarti bagian yang ini kita buang. Ya, bagian yang ini juga kita buang. Nah, perhatikan grafiknya dari 0 ke kanan. Ya, dia mengalami cekung ke atas. Ini disebut cekung ke atas. CKA. CKA. Nah, terus yang ini grafiknya cekung ke bawah. Ya, cekung ke bawah. Nah, sedangkan yang ini grafiknya cekung ke atas. CKA. Nah, ini disebut dengan cekung ke bawah sampai dengan 180 CKB. Nah, apa itu titik belok? Titik belok adalah titik perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Nah, saya ambil contoh misalnya begini. Ini ada grafik seperti ini. Ya, oke, yang ini namanya cekung ke bawah CKB. Nah, sedangkan yang ini namanya cekung ke atas CKA. Nah, titik batas ini, titik batas perubahan kecekungan ini disebut dengan titik belok atau titik infleksi. Nah, ya bisa juga dia cekung ke atas dulu, baru cekung ke bawah. Nah, gitu. Ini CKA, cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Titik ini disebut dengan titik belok, titik perubahan kecekungan. Nah, perhatikan ini ya, ini grafik yang kontinu. Di sini terjadi perubahan kecekungan dari CKB cekung ke bawah menuju cekung ke atas. Maka ini pasti titik belok. Nah, berarti titik belok kita dapatkan, titik beloknya adalah 90 derajat, 0 atau dalam bentuk radian pi per 2, 0. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, mungkin ada pertanyaan, bukankah ini cekung ke atas, cekung ke bawah? Terjadi perubahan kecekungan, apakah ini disebut titik belok atau bukan? Ya, di sini grafiknya memang terjadi perubahan kecekungan, cekung ke atas menuju cekung ke bawah. Tetapi grafiknya discontinue, terputus, maka ini tidak dianggap sebagai titik belok. Nah, begitu juga yang ini ya, di sekitar ini terjadi perubahan eh, kecekungan dari cekung ke atas menuju cekung bawah. Tetapi grafiknya discontinue atau terputus. Maka di sini di daerah ini tidak disebut sebagai titik belok. Nah, baik. Begitu juga ujung-ujung kiri interval tidak bisa disebut sebagai titik belok karena tidak terdapat perubahan kecekungan. Di sebelah kanannya cekung ke atas, tapi di sebelah kirinya tidak tahu cekung ke atas atau cekung ke bawah karena tidak ditentukan grafiknya. Maka ini bukan titik belok di sini 0,0. Begitu juga ujung kanan interval tidak bisa disebut sebagai titik belok. Tidak terdapat perubahan kecekungan. Ini cekung ke bawah, namun sebelah kanannya tidak ditentukan, tidak diketahui. Nah, jadi begitu. Ini titik belok, ini bukan, ini titik belok. Ya, sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, sangat mudah dengan metode grafik. Nah, berikutnya kita selesaikan dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan turunan.
Ya, bila kita menggunakan turunan, kita harus mengetahui syarat dari cekung ke atas dan cekung ke bawah. CKA, cekung ke atas memiliki syarat double aksen, Y double aksen harus lebih besar daripada 0. Cekung ke bawah, syaratnya adalah Y double aksen kurang daripada 0. Ya, di mana terjadi perubahan kecekungan, di situ terjadi titik belok. Tapi ada syaratnya, grafiknya harus di dalam interval terbuka dan harus kontinu, gitu ya. Nah, sekarang coba kita cari titik-titik diskontinu. Nah, tangan 2X itu tidak terdefinisi pada saat 90 derajat. Jadi 2X itu tidak sama dengan 90 derajat karena tangan 90 tidak terdefinisi, berarti X-nya tidak sama dengan 45 derajat. Tangan 270 derajat juga tidak terdefinisi. Berarti 2X tidak boleh sama dengan 270 derajat. Jadi X-nya tidak sama dengan 135 derajat. Nah, ini 180. Nah, maka kita akan mendapatkan interval. Interval terbuka 0 ya, lebih kecil X, lebih kecil dari 45 derajat. Berikutnya adalah 45 derajat lebih kecil X, lebih kecil 135 derajat, dan interval terbuka berikutnya 135 derajat lebih kecil X, lebih kecil 180 derajat. Nah, jadi titik belok tidak akan terjadi di ujung-ujung interval. Jadi di titik 0, X sama dengan 0, X sama dengan 180 tidak akan terjadi titik belok. Begitu juga di titik-titik yang discontinue ini, X sama dengan 45 derajat atau X sama dengan 135 derajat, tidak akan terjadi titik belok. Nah, calon titik belok ya, calon titik belok ya, titik belok adalah Y double aksen itu sama dengan 0 atau bisa terjadi di Y double aksen saat Y double aksen tidak ada. Oke, nah ini kita perbaiki dulu ya. Atau Y double aksen tidak ada. Tidak terdefinisi atau tak terhingga ya. Nah, ini calon titik belok. Oke, sekarang kita cari turunan dari tangan 2X. Y sama dengan tangan 2X. Maka turunan pertamanya adalah sekan kuadrat 2X dikali dengan 2. Nah, boleh saya tulis Y aksen sama dengan 2 kali sekan 2X pangkat 2. Nah, selanjutnya kita cari turunan kedua. Y double aksen sama dengan 2 ini dikali dengan 2 ini. Ya, berarti 4 sekan 2X pangkat 2 dikurangi 1. Lalu dikali dengan turunan di dalam kurung ini. Turunan sekan adalah sekan 2X kali tangan 2X. Lalu dikali dengan turunan dari 2X. 2 gitu ya. Maka didapat 2 kali 4 berarti 8. Kali, nah ini sekan ya. Sekan pangkat 1. Sekan, sekan kali sekan jadi sekan kuadrat. Sekan 2X ya pangkat 2 terus dikali dengan tangan 2X. Ya, oke. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 8 kali 1 per cos 2X pangkat 2 dikali dengan sin 2X per cos 2X. Nah, sehingga turunannya menjadi 8 sin 2X per cos 2X. Tadi cos 2X pangkat 3. Ya, oke. Nah, saya tulis hasil akhirnya di sini berarti Y double aksen sama dengan 8 kali
sin 2x dibagi dengan cos 2x pangkat 3. Nah, gitu ya. Oke. Yang ini saya hapus supaya tempatnya cukup. Ya, oke. Nah, di double aksen sudah kita tentukan. Nah, sekarang calon-calon titik belok adanya di mana? Adanya di Y double aksen sama dengan nol. Atau Y double aksen tidak ada. Y double aksen sama dengan nol terjadi saat 8 sin 2x sama dengan nol. Jadi sin 2x sama dengan nol. Ya, oke. Dan itu terjadi saat 2x-nya sama dengan nol. Bisa juga 180 derajat. Ya, bisa juga 360 derajat dan seterusnya. Semuanya kita bagi dua, maka didapat 0. 90 derajat bagi 2 jadi 180 derajat. Nah, 0 merupakan ujung interval ya, ujung interval jadi tidak kita perhitungkan. Begitu juga 180 derajat ujung interval sehingga tidak diperhitungkan. Nah, berarti calon titik belok adanya di X sama dengan 90 derajat. Nah, sekarang calon titik belok berikutnya Y double aksen tidak ada. Ya, tidak ada. Itu terjadi apabila cos 2x bernilai 0. Ingat pembagian dengan 0 itu hasil adalah bentuk tidak terdefinisi. Nah, kapan dia 0? Apabila 2x sama dengan 90 derajat, 270 derajat, dan seterusnya. Bila ini kita bagi 2, maka X sama dengan 45 derajat, 135 derajat, dan seterusnya. Nah, tampak bahwa titik-titik ini merupakan, nilai X ini merupakan uh, apa posisi discontinue begitu ya di ujung interval ini. 45 ini berarti tidak dipakai, ini juga tidak dipakai. Nah, berarti kita hanya memiliki sebuah calon titik belok. Nah, lalu kita akan melakukan pengujian apakah titik beloknya betul-betul terjadi di 90 derajat ataukah tidak. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini tadi 0, 180 derajat. Ya, di sini 90 derajat. Di sini 45 derajat. Dan di sini 135 derajat. Nah, calon titik belok adanya di 90 derajat. Berarti 45 derajat, 135 derajat, sebelah kiri dan sebelah kanan ya, sebelah kanan 45, 135, sebelah kiri 45 kita akan abaikan. Nah, kita mau cek apakah 90 derajat valid titik belok atau tidak. Nah, caranya gimana? Kita lakukan pengujian turunan kedua. Ya, turunan kedua. Nah, mari kita cek di sebelah kiri 90 misalnya uji dengan X sama dengan 60 derajat. Lalu tes masukkan ke Y double aksen. Ke sini ya. 8 sin ya, 8 sin 2X berarti 2X X-nya 60 berarti jadi 120 derajat. Per cos ya, ganti X-nya dengan 60 derajat berarti jadi 120 derajat. Pangkat 3. Nah, 120 adalah sudut di kuadran kedua berarti sinus tandanya positif. Sedangkan cos 120 negatif, lalu pangkat 3, maka hasil terakhirnya negatif. Nah, berarti di sini negatif ya. Kita pilih tadi ujinya 60 derajat ya, sehingga tandanya taruh di sini. Apa artinya tanda negatif? Artinya dia cekung ke bawah. C, K, B. Ya, ingat tadi teori yang ini? Dia akan cekung ke bawah CKB apabila Y double aksen lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita lihat antara 90 dan 135. Nah, misalnya kita lakukan uji X sama dengan 120 derajat. Maka didapat Y double aksen 8 sin. Ya, ganti X-nya dengan 120. 2 kali 120 berarti
240 derajat per cos 240 derajat pangkat 3. Ya, 240 adalah sudut di kuadran ketiga, maka sinus bertanda negatif. Cos juga di kuadran ketiga bertanda negatif. Nah, lalu pangkat 3. Ya, ini hasilnya negatif bagi negatif jadi positif. Nah, berarti ini tandanya positif. Apa artinya positif? Ya, artinya dia cekung ke atas. Lihat lagi teori yang ini. Ya, Y double aksen positif berarti dia cekung ke atas. Nah, berarti di sekitar 90 derajat memang terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke bawah menuju menjadi cekung ke atas ya. Dari kiri ke kanan, cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Nah, berarti fix valid bahwa 90 derajat terjadi titik belok. Nah, sekarang untuk mencari berapa koordinat titik beloknya, maka kita masukkan X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat ke fungsi awal, yaitu fungsi yang ini. K jadinya Y sama dengan tangan, ya 2 kali 90 berarti 180 derajat. Nah, sehingga hasilnya 0. Sehingga titik beloknya adalah 90 derajat, 0. Nah, berarti jawabannya ya adalah yang ini ya. Pi per 2,0. 90 derajat itu pi per 2. Nah, baik begitu penjelasan saya untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Tulis komentar kalian pada kolom yang sudah disediakan. Nah, untuk video-video yang lainnya mengenai turunan, adik-adik bisa cek di playlist turunan. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.